Memang. Kita bakal lihat dulu X-Borg yang bakal di-ban. Dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha dengan adanya Far. Vision untuk map luasnya. Wah. Nissan Kara backline. Yes, benar banget. Hanya menjadi angan-angan para tepuk tangannya. Or a go home yang tentunya akan sangat-sangat menarik perhatian kita semua karena Bigetron Alpha ketinggalan 2 poin sementara Geek Farm berada di match point dengan Baksha. Tujuannya untuk bermain dengan tempo early game yang cepat. Kayaknya mereka ingin memberikan pressure di area side lanes agar nantinya follow up cepat bisa mereka jalankan, tapi sepertinya pressure dari Geek Farm tidak ingin dihentikan. Eman lagi. Tapi kali ini kasusnya berbeda. Early pressure, Eman juga punya power. Dapangan Poloski di depan sana. Dia dengan sangat mudah untuk nge-cover ke arah Kadera even though dia ada di arah bottom lane sekejap. Dan kita tahu playstyle dari Kak Dera ini bisa dibilang pemain yang cukup sabar ya untuk di early ya. Apalagi dia tahu untuk landing situationnya nggak menguntungkan, dia akan bermain lebih disiplin, lebih pasif tentunya Profesor Fatih. Ya, cenderung pasif tapi proaktif karena lihat Aboy yang akan mencoba untuk mengganggu, tahu bahwa Minotaur akan sangat-sangat fungsional di level yang keempat, jadi mereka mencoba untuk menekan agar Key-nya tidak mendapatkan ultimate. Oke, Refaction mengejar Sorizo. Flicker telah dikeluarkan membuat tandanya Turtle kali ini bisa di tangan dari seorang Supercat, tapi nampaknya take over Retribution kembali Lagi-lagi memberikan impact yang Apalagi dia udah punya final flash tadi. Sementara Cak Dera seperti biasa harus berhadapan dengan dua pemain dari Bigetron. Bisa udah mulai perlahan tapi pasti juga. wow, early pressure yang masih belum berhenti dari teman-teman Geek Farm karena mereka sedang berada di match point. lane dimakan ditelan bulat-bulat first blood. Mereka langsung balik ke asalnya masing-masing. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka mendapatkan power ganking yang kuat ketika bawah dengan adanya chip. Ini dia makro claim yang tidak bisa dipungkiri, makro yang sangat besar dari Paleski. Iya, dan ini yang udah aku bahas nih Prof. Ketika memang dari Bigetron mereka membawakan Novaria, Astral Liquid itu bisa jadi kunci. Karena gimana pun lawan mereka adalah Diomid berjalan dari bawah, karena gimana pun mereka bisa melakukan Matrix Recovery ya lagi. Bahkan Kiar menggunakan flicker dan dia tetap tumpang di depan sana. The fight kali ini tanpa adanya Ki membuatkan point kill yang sangat berarti untuk tim Geek Farm. Supercat nggak akan bisa masuk, apalagi kalau misalnya mau bermain dengan ada di arah Turtle, mereka harus lupakan. Kenapa aku bisa bilang lupakan? Sekalipun dari seorang Eman datang ke arah Turtle, itu akan sia-sia dan bahkan menimbulkan point kill yang lebih banyak untuk pasukan kita. Iya, Sudah mulai nge-babysit ke arah Eman kali ini. TDI tidak akan membiarkan hal terjadi. Cak Dera akan dikasih kesempatan untuk setidaknya recall terlebih dahulu. Dan dari segi laning masih bisa dipegang oleh Geek Farm. wow, pressure dan presence. Mereka hanya hadir untuk memberikan pressure. Ribaloski mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari member Bigetron Alpha. Mereka ingin mencoba untuk sekali lagi melakukan inisiasi dengan menggunakan shortcut. Dan mungkin ini yang Prof bilang, team fight ketika memang ada Novaria yang di-pick sama Bigetron, team fight-nya dari Geek Farm jadi 60-40. Karena nggak ada Valentina yang seperti tadi Prof disarankan untuk di-pick. Setidaknya dengan Valentina mereka bisa copy karena di round. Gak cuma render round sih, tapi ada shortcut juga kan. Betul. Dengan shortcut bisa melakukan ganking, mendapatkan shield evac juga. Dan sekarang keuntungan berbalik sepertinya. Lagi-lagi Geek Farm. Kembali point kill sama menunjukkan Sorizo. Instant pick up pun terjadi. Sorizo menjadi bulan-bulanan warga ketika Geek Farm melakukan respon terhadap 1 point kill sebelum ke arah Turtle. Possibility perfect Turtle 90% ada di arah. Dan kalau misalnya mereka nggak dapat di arah gold lanernya kayak sekarang, Kadera, kita anggap Kadera tuh dari tadi sama Eman juga nggak menang-menang banget Iya, sebenarnya. Tapi ketika mereka makan Sorizo berkali-kali dan akhirnya membuat Kadera mendapatkan 2 Turtle dan menuju ke arah perfect Turtle, ini kan Kadera secara tidak langsung akan kaya dengan sendirinya. Tapi Spare of Distraction masuk dan kemungkinan besar dia akan datang ke Supercat. What a takeover Retribution from Supercat menggagalkan perfect Turtle di tangan Geek Farm. Ya sih, untuk render round tersebut. Sakit banget. Bahkan Cadera sekalipun dia mungkin terpukul mundur karena damage yang diberikan. Tapi Shortcut sebentar lagi harus dibuka Poloski. Kalau shortcut gak dibuka, minimal Poloski mengeluarkan ke arah flickernya. Dan ketika mereka memilih ke arah flicker, disengage Barkey. Di sini Sorizo akan menjadi sebuah setting yang dihantam oleh para pasukan tim Geek Farm. Ray nampaknya sedikit terlalu dalam, tapi informasi yang telah didapatkan tidak ada flicker dari Sorizo. Fokus menuju ke arah Lotek, nampaknya bukan sebuah jawaban dan Paleski
Kali ini masih bisa selamatkan shotgun terbuka. Blazing Red from Kadera. Berhasil menemukan Eman dan bakal menjadi korban kedua KYY. Tidak ada lagi kesempatan untuk tim Bigetron untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama dari mereka. Terejam-ejam, target menuju ke arah seorang Baloyski. Bukan jawaban karena Baloy still survive. Wah, terlalu fokus untuk membangun Baloy, tapi di sisi lain mereka lupa Netherrealm. Menjadi jaminan tim fight panjang untuk Geek Farm, Profesor. Wow, ini lagi-lagi ya kalau kita ngomongin soal team fight besar, Netherrealm selalu menjadi penyelamat. Ray akan safe banget di lini depan karena covernya pun terlalu banyak. Dan shortcut membuat Cadera. Defense, tapi Geek kalau bisa nabrak ini possible banget. Ingat mereka masih punya Netherrealm. Iya. Hilang dari Aboy. Kayaknya mereka harus mencoba untuk membuat sebuah lini pertahanan. Oke, agar kembali. nanti Lordnya nggak masuk. Tapi nampaknya shortcut yang dibuka berhasil mendapatkan Oh KYY. no. Oh no. Sekali. Apalagi dengan komposisi item. Blood Wings yang membuat Aboy juga makin sulit untuk take down. Aboy punya 40 stack seharusnya di menit-menit yang kayak gini. Jadi dia bakal susah banget untuk bisa dihancurkan hanya dengan satu kali point dan. Oke, tapi satu hal lagi sih yang lebih mahal. Belum ada Win of Nature Kadera. Sedangkan dari sosok Eman, dia Yo, udah Wing. menunjukkan Win of Nature. Dan kemungkinan ini bisa menjadi celah kecil. Tapi benar-benar bisa bermanfaat dan penting untuk dijaga. Iya, tapi kalau misalnya memang bisa dieliminasi dengan cukup instan, mungkin win of nature moment dari emang ini masih bisa ditahan oleh pemain dari Geek Farm karena sekarang puncaknya. Bahan winning condition sekarang di Gatron Alpha. Mereka harus berhati-hati, kalau tidak mereka hanya akan membuat sebuah discreet move. Iya, ini nggak boleh terlalu terburu-buru juga sih menurut aku dari Geek Farm, apalagi posisi dari Eman ya. Targeting dari Geek Farm ini harus benar-benar berfokus sama Eman karena gimana pun dia udah dapetin level 15-nya, item harusnya udah jadi untuk di Gatron setidaknya mereka bisa membuat Eman dapetin space di area backline. Oke, malah Luke yang kali ini harus mengeluarkan sisi flickernya. Yang dia butuh free dulu dan dia pastikan Eman nggak punya Win of Nature. Karena kalau punya, wah Luke udah nggak punya flicker, dia tersangkut. Shutdown terjadi, kelar. Iya, Iya, bahkan iya. dia nggak ada Breaking Fighter karena dibuka. Tapi Aboy, Oke, stop. Sehingga dua pemain dari Bigetron hilang begitu saja. Dan Lord akan jatuh ke tangan dari Geek Farm. Wow, Geek Farm lebih siap dalam team fight besarnya. Mereka punya Netherrealm. Aboy juga udah siap dengan 6 itemnya. Dia selesai dengan Divine Glaive. Aboy sangat-sangat mematikan sekali untuk gerakan dari Eman. Ini possible banget untuk bisa dijadikan endgame. Karena teman-teman dari Geek Farm sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan dan hanya berharap untuk di Gatron Alpha kali ini. Dengan power defense-nya, dengan para pasukan dari tim Geek Farm Mighty. Mereka mencoba untuk mendorong dari 3 lane yang berbeda. Membuka vision dari seorang HP Poking Jam. Dibuka. Tapi nampaknya Lord di arah bottom lane tidak bisa dibendung oleh pasukan dari tim Bigetron. Tidak bisa diselesaikan dengan cepat, yang tandanya mereka kehilangan di arah bottom lane 1. Turret itu udah cukup merugikan. Super Wave mendorong di 2 lane yang berbeda. Membuka Baloyski masuk ke arah belakang. Membuka Baloyski membuka. Dan jangan sampai para pasukan dari tim Bigetron mereka terdetection. Dimakan dengan Final Flash. Itu nggak wise choice menurut aku. Iya, tapi untungnya memang masih ada high ground di tangan dari pemain-pemain Bigetron. Dan permainan disiplin akan dibawakan. dan Cadera harus juga memperhitungkan bagaimana Purify penggunaannya tepat. Ya, bisa dibilang stopnya harus dipegang sih. Bang, karena dia udah punya 40 stack-nya lagi. Iya. Tapi yang paling terpenting adalah Aboy jangan sampai Netherrealm. Dan Baloyski bisa buka kapanpun untuk bisa karoko, untuk bisa masuk. Tapi nampaknya Super Ken harus merelakan Lordnya. Damage terlalu kuat dari seorang Aboy. Itu Aboy sekali Ghostbuster, Prof. Iya. Super Ken langsung mundur sih. Pasti karena dia udah punya Divine Glaive juga. Jadi dari Geek Farm. Alright, lihat Luke. Maka coba untuk membuka dulu di arah bottom lane. Final Slash telah dikeluarkan, tapi nampaknya itu tidak terlalu berarti. Fokus dari para pasukan tim Geek Farm untuk memberikan poking damage ternyata dilakukan. Dan nampaknya di depan sana, Eman berhasil menyelesaikan dengan sangat cepat. Membuat Luke terperangkap. Bisa dibalikan kembali momen keadaan dan Meriki dan Flicker. Kali ini dari seorang Luke masih ada. Spare of Nutrition yang nyangkut. Sulit. Ada baiknya mereka poking aja depannya. Kenapa? Kadira punya power poking. Dia Aboy bisa juga maju. sih. Aboy juga, jadi nggak usah harus selesaiin dengan point kill. Poking sampai short kill keluar, dapetin objektif, atau nggak bisa dibilang mancing Bigetron keluar. Baru mereka teamfight setelah short skillnya habis. Tapi emang respect banget sih. Athena Shield. Athena Shield. Dan bahkan Aswaiko udah mulai dibuka kali Iya, ini. iya. Ini kayaknya team fight mau coba lagi untuk dicari, tapi Cadera selalu mencari cara untuk melakukan slow push-nya dengan Battle Mirror Image.
yang dibadanin sama Ki. Tapi sekali aja kalau nanti teman-teman dari Geek Farm mendapatkan base turret yang ada di top lane, ini bakal sulit untuk Bigetron Alpha bisa pegang kendali tim fight-nya karena lane jauhnya akan bisa didorong oleh Baloyski dan juga Cader. Udah dapetin item yang mereka butuhkan, Immortality bahkan dari tangan Ki dan juga Sorizo. Yes, betul sekali. Jadi tim fight jangka panjang ini sama-sama masih bisa dipegang oleh kedua belah tim. Alright, bahkan di sana para pasukan dari Geek Farm, mereka mengungguli dengan adanya 6.900 gold. Ini membuat sosok dari Ki masih agak cukup jauh untuk bisa di full item. Dan harusnya Aboy sih damage-nya. Bentar, Baloy. Dapat. Dia masih mendapatkan satu turret. Dan bahkan tadi kalau misalnya minionnya selesai wave-nya aja, itu Baloy bisa langsung shortcut dan mereka bisa melakukan endgame. Iya. Dan ini menurutku bakal jadi sinyal sih buat Bigetron Alpha untuk memperhatikan lane jauhnya karena Baloyski dia punya Y-Walk. Setiap 20 detik dia bisa berjalan-jalan dengan menggunakan teleportation-nya. Tapi untuk Moskov dari Eman dia hanya perlu berharap kepada Spear of Destruction. Baloyski menuju ke seorang Moreno yang ditangkap shortcut telah terbuka. Lane di arah belakang membuat para pasukan dari Geek Farm melakukan four-man stun pada Sosmonati dan Netherus. Kembali menjadi penyelamat para pasukan dari tim Geek Farm. Kehilangan Ki. Dan bahkan Sorizo di depan sana Sekeratul Mata harus lepaskan saja tim fight-nya. Disengage, biarkan Lord-nya. Gak ada lagi jalan untuk tim fight. Karena Bigetron gak bakal punya badan dan gak punya damage yang cukup. Masalahnya Ki butuh waktu setidaknya 1 menit untuk bisa respond kembali dan Geek Farm mereka cukup menculik dengan satu pemain. Tapi apakah mereka bakal coba untuk dikontes kali ini dari segi load dance-nya? Sorizo udah mulai. Tapi mereka lihat mulai. Aboy di belakang sana. Ada Eman is coming. Baloyski menjadi pilihan utama saat Sorizo masuk ke dalam para pasukan tim Geek Farm. Itu tidak terlalu baik kalau dia tumbang, ini terlalu berbahaya. Memang Aboy! mereka berhasil mendapatkan Baloyski tapi Aboy hampir saja menumbangkan Eman. Untungnya fast respon yang dia miliki dengan adanya Immortality berhasil mendapatkan Eman selamat. Tapi nampak dengan semua tim fight yang telah terjadi, impact terbesarnya adalah mereka berhasil melakukan reset terhadap Lord. Wah, reset terhadap Lord dan game yang terakhir kali ini Geek Farm. Mereka tahu ini sulit banget meskipun kita ngelihat ada beberapa strategi yang dijalankan sama Geek Farm Prof dengan ngebuka shortcut di area belakang dari Baloy di posisi tim itu masih gak work. Iya. Tapi lagi-lagi teman-teman dari Geek Farm selalu menang dalam team fight-nya. Thanks to Aboy. Dia punya damage yang begitu burst. Dia punya pertahanan dengan ada realm. Super Dia bakal gampang untuk ditumbangkan. Super Ken dengan Winter Transfernya kali ini tidak akan bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Dia harus sabar, dia harus datang dengan tiba-tiba. Dia nggak boleh membuka badan. Hit dari Eman membuat Luke Sekeratul Maut, tapi tidak bisa terlalu lama untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Dan Morgan Stanley hilang begitu saja. Berhasil mendapatkan Luke di depan sana. Printer serang Eman, Fear of Destruction. Nyangkut, Kadera. Dua-duanya win of danger, tapi Luke. No Eman for this time. Sedangkan Kadera masih bertahan hidup. 3 berbanding 3. Moreno sendirian kali ini mencoba mengambil momen dari Cader dari Baloy. Surprise! Berhasil mendapatkan base-nya. Dan para pasukan dari tim Geek Farm dengan bagus sekarang Sorizo. Gak punya apa terjadi. Dan para pasukan dari tim Geek Farm Luka play hit. 3-0 secara terulang kembali. Geek Farm berhasil memulangkan Bigetron. Hanya angan untuk Yang tidak